Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ah, Hadirin hadirat jamaah muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mmm, Kali ini kita, akan membahas hadis-hadis, yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana, hadis ini, eee membahas tentang batas minimal, jamaah sholat Jumat ya. Jadi seberapa banyak sih batas, minimal sholat Jumat dan, untuk hadis ini sebenarnya, tidak bisa untuk dijadikan hujah ya. Nanti kita akan bahas seperti apa nanti hadisnya. Wa an Jabirin qala madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jum'atan rawahu Daruqutni bi isnadin dhaifin. Wa an Jabirin dari Jabir qala telah berkata madatis madatis sunnatu eh, telah sorry madatis sunnatu oke telah memberlakukan tuntunan Nabi, telah berlaku tuntunan Nabi anna fi kulli arba'ina fasoidan, bahwa pada setiap 40 orang fasoidan lebih Jumatan wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi tuntunan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku itu bahwasanya setiap 40 orang lebih maka sudah wajib melaksanakan sholat Jumat, seperti itu anunya ya. Dan ini marfu ya, ini pandangan dari Jabir radhiyallahu anha ketika dia apa namanya sorry ketika dia menjalani atau melaksanakan ibadah sholat Jumat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat mana keseluruhannya, kemudian dianalisis lafaz dan fikih hadisnya. Kemudian kita lihat makna keseluruhannya adalah sholat Jumat merupakan salah satu di antara syiar Islam yang paling terhormat. Oleh karena itu, sholat Jumat hanya dilakukan dengan berjamaah dan harus ada 2 khutbah untuk memberikan pelajaran dan petunjuk. Tetapi tidak ada keterangan yang tegas menentukan batas minimal orang harus mendirikan sholat Jumat. Karena itu para ulama berselisih pendapat mengenainya. Jadi apakah mesti harus 40 orang atau kurang dari itu? Al-Quran dan hadisnya tidak jelas apa ya menerangkan seperti itu. Jadi kalau ini pun nanti masih diperselisihkan ya itu. Kemudian di sini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa sholat Jumat tidak sah kecuali dihadiri oleh 40 orang laki-laki. Ini kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal sudah jelas ya. Di situ 40 orang laki-laki, ini bisa kita lihat di dalam kitab Fathul Qorib kemarin yang kita bahas itu ya. Itu dia pasti
basis itu 40 orang laki-laki, itu minimalnya. Kemudian kalau Imam Malik di sini mengatakan 12 orang laki-laki selain imam. Hal ini adalah pendapat kedua dari Imam Syafi'i ya. Jadi kan pendapat pertama itu 40 orang kayak gitu kan. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan 12 orang laki-laki selain imam. Dan ini juga merupakan pandangan kedua dari Imam Syafi'i. Jadi kodimnya seperti itu. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah di sini mengatakan bahwa sholat Jumat tersebut sah dengan 3 orang laki-laki berikut imam. Yang paling simpel itu Imam Abu Hanifah ya. Nggak usah 3 lah, 4 lah, 4 orang laki-laki berikut imam sudah sah sholatnya. Kayak gitu. Karena jujur aja, hadisnya juga tidak terlalu kuat. Jadi kalau biisnadin doif itu kita mesti cek betul-betul itu, jaga betul-betul itu biasanya bukan doif biasa doif kayak gitu kan, tapi ya bukan doif ringan, tapi biasanya doifnya tuh doif berat. Contoh kayak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu kalau di dalam kitab ah A'malul Yaum kalau nggak salah yang dicatat oleh Imam Tobroni atau Tobari, Imam Tobroni kalau nggak salah, yang ulama hadis itu dia di situ dia sebut Ibnu Bisnadin Doifin. Bisnadin Doifin. Dia sudah jelaskan di situ sanatnya lemah. Tapi kalau kita cari di situ ada yang namanya Ibnu Abi Zu'aiziah itu ya, ada yang mengatakan dia matrukul hadis, ada yang mengatakan dia kazab kalau nggak salah itu. Yang paling truk itu ya Dajjalu minad Dujjal lah, dan hadis itu tidak bisa dijadikan untuk dalil. Itu Allahumma baklana bina razaqtana wa qina azabannar. Itu, dan itu juga ada di dalam kitab Al-Azkar dari Ibnu Sunni. Itu diambil juga oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Nah, kalau metodenya Imam Nawawi itu ya begitu. Selama dia tidak maudhu ya dia masukkan. Selama itu untuk ya ya tambah amalan-amalan tambahan lah seperti itu yang bukan halal haram kayak gitu, yang usul-usul agama itu nggak ada masalah. Madoti sunnah tuh di sini artinya adalah kalimat ini menunjukkan bahwa hadis ini berpredikat marfu ya. Jadi cuma sampai kepada sahabat, dan ini keterangan dari seorang sahabat secara hukum. Karena kata sunnah apabila dikatakan oleh seorang sahabat, makna yang dimaksud olehnya tiada lain yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di sini tuntunan ya. Jadi kalau madoti sunnah itu ini berarti marfu gitu ya, pernyataan ulama ya, atau kalau misalkan kita bisa katakan di situ bukan ulama, sorry, pernyataan sahabat ya, yang mana di sini testimoni lah kalau bahasanya. Testimoni itu pengalaman dia ketika hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya. Makna lafadz madot di sini artinya pengalaman beliau telah berlangsung dan tidak ada yang menafsirnya. Sebab seandainya ada yang menafsirnya, niscaya tidak akan berlangsung atau tidak akan diberlakukan. Kayak gitu ya. Kemudian fasoidan di sini artinya lebih. Kemudian biisnadin doif di sini adalah dengan sanad yang berpredikat doif, karena hadis ini berasal dari riwayat Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman. Sehubungannya Imam Ahmad telah mengatakan bahwa hadis-hadis Abdul Aziz itu predikatnya
dusta, ya, hadis-hadis dari Abdul Aziz itu dusta, kazbun wa maudu'un au maudu'un itu menurut Imam Ahmad, atau palsu. Kemudian Imam Nasai mengatakan bahwa Abdul Aziz ini bukan orang yang dapat dipercaya dalam periwayatan hadis. Kemudian juga Imam Daruqutni mengatakan bahwa hadis Abdul Aziz berpredikat mungkar, ya. Jadi berpredikat mungkar ini bukan sholat 40 orangnya itu yang mungkar, enggak. Ini hadisnya Abdul Aziznya ini berpredikat mungkar. Salah satu perawi di hadis ini berpredikat mungkar. Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadisnya tidak dapat dijadikan hujah. Jadi ya hadisnya tidak dapat dijadikan hujah kayak gitu. Tapi ya nggak bisa ya kalau ini, gimana ya, kalau tapi ya biasa, saya juga kurang begitu pasti ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal selama dia bukan syadidud dha'af mungkin, dan itu tidak ada pilihan lain, ya dia ngambil di sini. Itu. Karena jujur aja kalau dilihat di sini Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan bahwasanya dia memilih 40 orang. Jadi berdasarkan daripada hadis ini juga yang diambil. Itu ya, walaupun predikatnya ini sudah tidak bisa, apa ya istilahnya, mungkar, nggak bisa dijadikan hujah. Penjelasan mengenai bilangan sah untuk mengerjakan sholat Jumat, 40 untuk seorang laki, 40 untuk orang laki-laki ya. Jadi bilangan yang sah untuk mengerjakan sholat Jumat ya ini 40 orang laki-laki. Nah, itu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan hadis ini. Jadi ya kalau toh pun memang tidak ada hadis sahih yang apa ya, yang melandasi ini, ya nggak ada masalah selama orang di situ masih ada 40 orang lebih dan lain sebagainya, itu juga tidak ada masalah itu ya. Itu walaupun ya memang kalau dilihat hadisnya ya nggak seberapa kuat, dan kita tidak boleh menyandarkannya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah pengalaman dari para sahabat ketika beliau menjalankan sholat Jumat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ya itu tadi, Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman itu di sini semuanya mengatakan pernyataan buruk semua ya. Mungkar, pendusta, kemudian hadisnya itu dusta atau palsu. Kalau sudah palsu ini berat, sudah berat ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.